Hugeng Award untuk dedikasi. Dan penerimanya adalah Aibda Rohimah. Bahwa polisi itu tidak seburuk itu, gitu. Tidak semuanya baik kok, saya bilang gitu. Mau nunjukin bahwa kita juga bisa berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Karena program saya ini nggak akan berjalan tanpa dukungan. Karena saya di sini kan hanya penyalur, sebagai penyalur, dan saya jadi kerannya aja ya, kerannya ya. Ya, Sistemnya saya mengajak, ayo mengajak yang lain untuk berbagi. Nah, saya yang menyalurkan. Banyak sekali polisi yang citranya itu tidak terlalu baik ya. Tebarlah kebaikan dimanapun kita berada. Sedikit ataupun kecil kebaikan itu tak apa, asal rutin, insya Allah berkah. Berbuat kebaikan, berbagi nggak mesti nunggu kaya. Yang penting ada niat dan kemauan, di situ ada jalan. Nggak selamanya kita sebagai ustaz itu benar. Dan saya orangnya percaya takdir. Ini wabah dunia. Kematangan kita dalam berpolitik, kedewasaan. Waduh, mati ya. Halo Detikers, apa kabar? Saya Alvito Dinova Ginting menyapa Anda di belak-belakan kali ini. Kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu Detikom bekerja sama dengan Polri menyelenggarakan Hugeng Award yang memberikan apresiasi kepada bayangkara-bayangkara Indonesia yang berprestasi. Ada 3 kategori, polisi berdedikasi, berintegritas, dan berinovasi. Nah, tamu kita kali ini adalah polisi yang merupakan pilihan dari masyarakat yang kemudian diverifikasi oleh Dewan Pakar sebagai polisi berdedikasi. Banyak sekali dedikasi yang sudah dilakukannya dan kita akan elaborasi dalam wawancara khusus kita pada hari ini. Apa kabar, Pok Rohimah? Kita panggilnya buka. Sebenarnya secara struktural kepolisian beliau berpangkat Ajun Inspektur Polisi 2 Rohimah, Aibda Rohimah. Tapi biasa di Muara Gembong, tempat kampung halaman yang bersangkutan sekaligus wilayah tugas beliau, orang lebih familiar dengan Po Ime. Apa kabar, Po? Alhamdulillah, sehat. Baik. Sehat. Oke. Ini berarti sudah berapa tahun berprofesi sebagai anggota Polri? Dari tahun 2003 sudah hampir 19 tahun. 19 tahun. Sudah 19 tahun. Mulai nge-TikTok, kemudian nge-YouTube itu kapan? Oh, kalau yang TikTok baru pas rame-ramenya 2 tahun ini. 2 tahun. Aja, YouTube? Iya. Kalau YouTube sudah lama, hampir 4 tahunan. 4 tahun. Jadi kalau Anda penasaran siapa sih sosok Po Ime ini, cari aja di akun YouTube-nya Po Ime ya? Ime Gembong. Ime Gembong. Wah, itu juga salah satu panggilan khas beliau. Bisa diceritain nggak nih, emang punya cita-cita jadi polisi dari kecil? Oh, nggak ada. Nggak ada cita-cita. Karena memang Po Ime asal Muara Gembong ya? Ya, lahir Bekasi. besar. Lahir dan besar Muara Gembong. Tadinya mau lahirnya di London, cuman ibu saya udah kebelet. Jadi keluarnya di Bekasi lah, di ujungnya Muara Anak Gembong. keberapa? Saya anak ketiga. Dari 10 bersaudara. Oh, lumayan ya. 3 ya tapi ya. Iya, zaman dulu nggak kabur. Nah, ceritanya gimana tuh? Po Ime terus bisa jadi anggota Polri itu gimana ceritanya? Nah, ceritanya tuh dulu Kapolda Metro Jaya Pak Makbul Patmanegara menjabat sebagai Kapolda berkunjung ke Muara Gembong. 2003, 2000 berapa tuh? Ya, tahun 2002 Ya, beliau 2002 berkunjung ke Muara Gembong. Di Muara Gembong anggotanya tuh tidak ada yang asli dari orang pribumi, yaitu orang Muara Gembong. Semuanya pendatang. Semua pendatang. Tapi ada orang Bekasi. Ada orang Bekasi, tapi nggak ada asli dari Muara Gembong. Nah, di situ beliau bilang, carilah katanya pemuda-pemudi yang lulusan SMA memenuhi syarat, silakan daftar gratis. Nah, salah satunya putri daerah yang mengikut program Pak Makbul saat itu. Alhamdulillah saya bisa menjadi anggota Polri. Itu waktu itu udah lulus SMA? Waktu itu masih kelas 3. Oh, kelas 2003, 3. Di iya. SMA mana? Di SMA Negeri 1 Sukatani. Di Muara Gembong? Enggak, di Muara Gembong waktu itu belum ada SMA negeri. Oh,
Sukatani itu Universitas. tetangganya, Tetangga. kecamatan tetangga. Iya, 2 kecamatan. Muara Gembong paling ujung, Muara Gembong, Cabang Bungin, dan Sukatani. Gitu. Oh berarti ngelewatin 2 kecamatan. Iya, dong ya? saya ngekos, anak kosan dulu. Kos. Emang Iya. jaraknya berapa jauh dari rumah? Itu jaraknya waktu itu jalanan kan parah-parahnya. Oke. Itu bisa 2 jam. Naik apa waktu itu? Naik Angkot? motor, Naik karena motor? belum ada angkot. Oh. Iya, cuma ada helep. Kalau dulu zamannya nyebutnya helep. Wow, Mobil. oke. Mobil besar yang kemudian bolak-balik gitu ya. Itu hanya sekali. Tapi memang kos, SMA tuh kos. Ngekos saya. Oke. Iya. Terus dengar kabar seperti itu tertarik. Ya, setelah itu kan saya ngekos, setelah pulang, saya lagi Dikasih bercanda, orang tua saya bilang, jangan bercanda aja, tadi ada polisi datang ke sini, katanya daftar polisi. Daftar polisi nggak be, duit dari mana kita? Kata dia. Udah, daftar tadi gratis, katanya. Bener gratis? Iya gratis, coba aja daftar. Tanya sana kantor polisi, saya tanya ke Polsek Muara Gembong, alhamdulillah saya daftar, bener-bener Tapi memang belum gratis. lulus itu. Belum lulus. Oke. Iya, tapi kan diberi surat rekomendasi dari kepala sekolah bahwa siswi tersebut benar bersekolah di sini. Tapi emang Po Ime Gitu. tuh sebenarnya cita-citanya mau jadi apa? Awalnya. Lulus SMA tuh cita-citanya mau jadi Kerja apa? waktu awal mah. Kerja Iya. apa? Ya kerja PT tuh kerja apa aja gitu Oke. yang menghasilkan. Enggak berpikir untuk menjadi seorang polisi. Nggak pernah gitu. sekalipun terpikir. Enggak, karena pikir ya polisi gitu bagaimana, saya nggak tahu jalannya alurnya kemana. Secara saya nggak ada keluarga besar polisi, babe saya hanya seorang RT gitu kan, yang menjabat seperti kayak Soeharto mungkin 33. Karena berkali-kali dari Jadi saya RT SD itu profesi iya, ya? di dari sana ya? saya SD sampai SMA bapak saya tetap jadi RT. Ya, Oke. RT masa Orde Baru sampai Orde Berpengalaman Lama, sekali Orde dulu. Lama dan Orde Baru. Iya. Oke. Aduh, Nah terus abis itu daftar. daftar. Kebayang nggak nanti akan ngapain sekolahnya, apa namanya pelatihannya akan seperti apa gitu? Kagak sama sekali. Saya kagak tidak maaf bahasa Nggak apa-apa, kampung. santai aja. Tidak kebayang karena saat itu saya pamit pulang besok anterin ke Bekasi Kota kata saya gitu. Waktu itu masih Polres 1, Iya. ya Polres Bekasi Iya, Kota. iya. Buat pendidikan lulus Babe saya mah kagak tahu ya. Namanya orang kampung saat umuman pendidikan pun kagak nongol. Saya mah yang ini ada bapaknya teman saya tuh pas saya diumumin lulus tuh girang kan. Lah saya diam, yang lain pada meluk, pada nangis. Lah saya ini lulus kagak ada yang Nggak ada meluk. orang tua yang Kagak dianterin. Saya diem ngejedok aja. Langsung datang dah temennya bapak saya tuh, katanya saya dipeluk dah sama dia. Ya Allah kasihan banget lulus. Ya udah pasti Be lulus ya deh, lulus ya udah lulus mah lah begitu lah, kagak tahu dah orang tua udah gitu. Pas itu besok Be mau berangkat katanya gitu, berapa hari tahu, katanya mah 3 hari doang lah, pendidikan katanya 3 hari, pas sampai sono 6 bulan. Ya Ini Allah. di Ciputat kan? Di Ciputat. Oke. Ya, dikumpulin lah uang-uang itu kan nggak boleh dibawa, dikumpulin. Lah saya lihat ini orang ngumpulin duit banyak-banyak banget, juta-jutaan. Lah saya tuh inget dibawain 150.000. Itu ke bapak saya, ibu saya malam-malam ngetok orang minjem uang kan buat berangkat ke pendidikan gitu. Lah saya sempat nangis tuh di pendidikan waktu itu. Lah ini kagak pulang-pulang, ini begini. Bu, kita mau pulang aja, ini kayak begini amat ya. Saya kira, lalu jangan di situ dulu. Dibentak-bentak, disuruh. Iya, waktu itu masih kaget kan, namanya orang kampung saya kagak tahu kan. Nah, semenjak itu alhamdulillah saya bertahan di situ. Nah, saya tahu Sampai iya lulus. begini sampai lulus nggak kebayang. Dan lulus itu memang janjinya memang kembali lagi ke Muara Gembong untuk mengabdi di Muara Gembong gitu ya? Iya, saya kalau itu saya kan belum kepikiran. Saya cuma gini, ya Allah ketika saya lulus kan saya dari orang biasa aja, saya punya niat ya Allah saya pengen bantu orang-orang yang memang membutuhkan. Saya bilang pengen jadi bahwa polisi itu tidak seburuk itu gitu, tidak semuanya baik kok, saya bilang gitu. Mau nunjukin bahwa kita juga bisa berbuat kebaikan dimanapun kita berada, seperti itu. Teman-teman yang satu angkatan nyebar kemana aja? Yang paling dekat di Bekasi ada berapa orang satu lefting? Yang di Bekasi, kalau itu kan tugas dibagi-bagi di mana aja. Iya, banyak. Ada nggak yang Ada di Bekasi gitu, misalnya deket gitu? Yang di Bekasi ada. Ada. Saya yang bareng ada satu angkatan, ada Poluan juga. Teliti. Terus ada Poluan dari Muara Gembong kan hanya 2. Yang satu dia di Depok gitu. Oh, akhirnya ditugasin di Depok. Iya, hanya saya aja yang kembali lagi ke Muara Gembong. Saat itu Poluan hanya 2 di Muara Gembong. Iya. Mereka dengar waktu Po Ime masuk nominasi terus sebagai penerima Hugeng Award, ada reaksinya nggak, ada tanggapan nggak? Ya, itu mah pastilah luar biasa gitu. Ajang yang nasional, jangankan
dari teman-teman saya sekolah, saya kan nggak kebayang gitu. Sampai para pejabat petinggi pun, ya Allah luar biasa. Saat saya nih Serom Bintara, tiba-tiba Kapolres mengadakan acara syukuran untuk ulang tahun Bayangkara. Saya diapresiasi dengan Bapak Kapolres ya Pak Gideon Arif Setiawan, terima kasih. Saya dikasih sepeda motor Pak, Alhamdulillah, dan dikasih 1 ekor sapi. Tuh kebagian ke tangga saya 1 RT semuanya. Oh itu dipotong langsung? Lah potong, oh, langsung pas kurban. Iya, langsung bagi-bagi 1 RT kan, berkah barokah ya Allah. Iya, setelah itu Bapak Bupati, lah itu jadi senior Polwa jadi foto me, terus kapolsek foto me, lah bujuk kuning kita jadi kayak artis gitu. Alhamdulillah dah apresiasinya dah. Tapi lepas dari bahwa kita sudah ada di posisi di mana Po Ime itu dikenal orang, mendapatkan Hugeng Award, kita nggak tahu sejarah perjalanan beliau seperti apa dan jibaku beliau bagi masyarakat Muara Gembong, The Tickers. Ini waktu lulus langsung Binmas? Enggak. Pernah di Serse gitu misalnya, atau pernah di Lantas misalnya gitu? Enggak pernah. Saya waktu lulus dinas di Polda Metro Jaya di Sabara. Di patroli. Berapa lama tuh muter di patroli hanya berapa tahun, kemudian saya jadi Sepri di Sabara, ajudan seperti itu. Pindah ke waktu itu nggak tugas lagi, paling jauh ke Aceh. Tugas kemanusiaan setelah pasca tsunami saya dikirim ke Aceh. Setelah Aceh balik lagi ke Sabara di Polda Metro Jaya tahun 2007 baru saya pindah ke Polres Bekasi. 2007 lulus 2002 ya? 2003. 2003, 4 tahun berarti di Polda Metro Jaya. Memang milih ke Muara Gembong lagi atau ditugaskan? Milih ke Muara Gembong itu saat lagi ada masalah pribadi. Iya, masalah rumah tangga. Saya lagi hamil besar digugat gitu sama mantan suami saya. Di situ saya ngadep kepada pimpinan karena saya tinggal ngontrak hanya seorang diri sama anak saya gitu, tinggal di mes. Saya ngadep untuk pindah ke Muara Gembong dekat sama orang tua saya. Biar setidaknya saya nanti ada yang ngurusin Pak di sana. Tadinya karena lagi hamil saya ditinggal saat itu. Tadinya tuh sebenarnya tugasnya di Polda terus ya? Saya di Polda ngadep saya. Karena saat saya nikah sama suami lagi hamil, saya ngadep karena saya Sepri, ngadep langsung ke komandan, izinnya saya pengen pindah ke Bekasi, ke kabupaten gitu kan. Ngikuti suami, saya pindah ke kabupaten, tapi setelah pindah ke kabupaten, Allah berkata lain gitu. Ternyata saya selesai rumah tangga, gak apa-apa lah. Iya. Kembalilah ke Muara Gembong. Kembali saya ke Muara Gembong. Dan atasan waktu itu menugaskan apa buat Po Ime waktu itu sampai di Muara Gembong saya menjadi humas saat itu. Iya kan, kasih humas. Setelah dihapuskan kasih humas tidak ada, langsung saya diberi kepercayaan oleh pimpinan menjadi Kanit Binmas. Harusnya Kanit Binmas itu jabatan perwira. Iya. Berarti kepercayaannya sangat besar tuh buat Po Ime ya. Alhamdulillah. Nah itu mulai dari situ kemudian lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat. Muara Gembong. Betul. Apa yang Po Ime lihat dan kemudian inisiatif yang Po Ime lakukan seperti geserin lah, kemudian Jumat Berkah, entah apa lagi tuh. Mulai dari mana tuh awalnya? Awal mulanya sih sebenarnya dari hanya di jalanan saya lihat setiap uang yang 100 perak, 50 perak itu bergeletak di jalanan. Dan bahkan saya main ke rumah teman saya, itu di sela-sela sofa kayak gini kan ada uang, kok geletak uang, kenapa uang itu, kata saya gitu, geletak, nggak mungkin kan, iya nggak mungkin, nggak ada harganya, semua namanya nilai nominal itu memang sedikit kalau cuman 1, tapi ketika 1000 itu menjadi banyak, 50 perak, 100 perak sisa belanja, itu ketika dibelanjain lagi di warung tetangga, warung kampung, itu memang tidak laku, harus kita belanjakan lagi ke yang memberinya, yaitu minimarket setempat, ya kan, karena dapat sisa belanja dari situ. Disitulah saya inisiatif, nggak mungkin nih nggak ada nilainya kok bergeletak. Jadi kalau ketemu tuh saya ambil, saya ketemu di jalan berapapun saya ambil. Setelah itu baru saya share ke Facebook. Saat itu masih Facebook, belum ada WA atau TikTok atau Shopee. Nah di Facebook saya ajak siapa geserin yang ini yang mau menjumbang. Waktu itu saya masih bingung namanya apa, ini saya masih mikir-mikir, kayaknya
akhirnya ketemu lah geserin gerakan 1000 koin, kayaknya bagus deh geserin, yuk kita geserin bahasa Betawi, yuk kita geserin nih, maksud saya dari koin kita geser ke sembako, lah ketemu lah jadi gerakan 1000 koin. Nah jadi 50 perak tuh saya solasi 10-10. Jadi 1000. Kalau enggak, kalau 50 perak kan 10 5.000. Kalau yang 100 perak 10.000, itu saya belanjain sembako. Nah sembakonya itu sebelum geserin itu emang dari sebelumnya udah sering ngasih atau ngelihat ada orang kesulitan dan kesusahan kemudian ngasih gitu? Ya, sebelumnya memang sudah ngasih. Ini mulai dari jabatan Bimas? Itu bukan, masih saya dinas di Polres. Saya pertama nggak langsung ke Binmas, nggak langsung ke Humas, saya di Polres sebagai Baksumda. Saat itu bagian Urlat. Nah, tahun 2017 baru saya mulai program geserin. Iya, saya di Polres tapi nah, tetap di Polres itu kan saya kumpulin. belum di Muara Gembong ya? Ya belum di up. Tapi saya setiap bulan saya kasih, setiap berbagi gitu. Saya kumpulin, geserin. Nah, baru puncaknya itu saya rutin. Setiap itu nggak berhenti. Saya share lah ke letting group. Saya share sekarang sudah berkembang. Bisa di Shopee, bisa di TikTok. Itu saya ada keranjang belanjaan dengan menawarkan geserin pahala. Itu geserin pahala nilai jualnya tuh 10.000, 20.000 hingga kelipatan. Yang didapatkan apa? Pasti pahala dong. Kedua keberkahan ya. Nah, ketiga stiker. Stikernya itu ada tulisan gambar tetap logo Polwan. Saya dengan catatan terima kasih orang baik. Kan bisa ditempelin di motor, di kendaraan seperti itu. Polwannya mirip Pok Ime gitu. Ya enggak lah, langsingan dia cakepan. Tapi begini. Pok Ime ini kan mohon maaf ya tadi kalau saya runut ceritanya, Pok Ime ini single parent berarti kan? Siap, betul. Sampai sekarang single parent. Sampai sekarang. Putra atau putrinya berapa? Dua. Yang pertama cewek Citra Indriana, yang kedua cowok Tegar Ujarto. Umur berapa? Yang pertama umur 15 tahun. Udah remaja ya? Iya. Yang nomor 2? Iya, nomor 2 8 tahun. 8 tahun. Oke. Ini kan orang kan wajarnya gini, ya saya aja istilahnya menjanda kan, anak saya butuh biaya. Kenapa mikirin orang lain? Kenapa nggak mikirin diri sendiri sih? Kenapa nggak mikirin, wah anak saya nanti mau sekolah di mana nih? Apa mau jadi polwan juga? Atau mau jadi polisi juga? Atau gimana sekolahnya? SMP-nya kayak gimana? SMA-nya kayak gimana? Nanti tinggal di mana? Nanti punya motor apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa mikirin orang lain dulu, bukan mikirin diri sendiri dulu? Justru keberkahan jembatan kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan untuk mengatasi semua kesulitan itu dengan bersedekah. Kita berbagi, percaya banget itu ya? Percaya banget. Saya nggak akan dan sudah ingat, membuktikan. Sudah membuktikan. Tidak akan miskin orang yang bersedekah, gitu. Jadi dengan kita berbagi, kesulitan apapun bisa teratasi gitu loh. Kan ketika kita dikasih masalah, Allah tidak memerintahkan kita nih sebagai manusia jangan ngambil kerjaan Allah, suruh mikir solusinya apa, ini apa, enggak. Allah hanya meminta kita sabar dan sholat, hanya itu. Nanti solusinya Allah yang menentukan. Iya. Itu sejak kapan tuh punya kesadaran itu? Atau ada cerita khusus di balik itu? Sejak ditinggalkan. Oh, sejak ditinggal. Iya. Tapi berarti ngomong-ngomong sudah 2 kali berkeluarga ya? Siap. 2 kali berkeluarga dan ya sekarang masih tetap jadi single parent ya? Siap. Oke, kita nggak usah cerita yang sedih-sedih, kita cerita yang optimis-optimis dulu. Siap. Nah, awal mula tuh kan katanya di Polres. Iya. Ngasihnya ke Muara Gembong atau? Iya, ke Muara Gembong. Jadi selalu ingat kampung halaman. Ya, saya jadi lahir hidup di dan Muara tumbuh Muara Gembong itu seperti apa sih? Banyak sekali orang yang butuh bantuan atau kayak gimana sih? Ya, di Muara Gembong itu memang rata-rata menengah ke bawah. Ya, karena memang kita perkembangan perekonomiannya kurang gitu loh. Kebanyakan mereka hidup sebagai nelayan petani tambak. Okay. Dan itu pun petani tambak yang dimiliki itu bukan warga Muara Gembong, kebanyakan yang punya orang. Kita hanya kuli di Muara Gembong, kuli rumput laut, yang nelayan pergi ke laut, yang mencari kerang, mencari terasi, itu pembuat terasi jembret itu dari udang halus seperti itu. Terasi apa? Terasi jembret. Jembret tuh gimana? Terasi jembret itu dari udang halus buatan Muara Gembong, itu khas pokoknya. Bikin nambah kita makan, udah lupa sama mantan pokoknya kalau saat makan itu terasi. Iya. Terus. Nah, jadi selalu ingat ya, walaupun udah kerja di ibu kota, deket sama banyak mall di sini, terus pikirannya tetap di tetap di Muara Gembong. Waktu pindah ke Polres juga tengah kota juga kan, Bekasi, masih tetap mikir Muara Gembong ya. Iya dong harus, karena kan kita sebelum membahagiakan
orang lain di sekitar, pertama kita bahagiakan keluarga, Oke. keluarga, tetangga, Ya, oh, orang tempat di sekitar. sekitarnya. Kalau Oke. sekitarnya sudah makmur, baru kita pindah ke tetangga sebelah. Hmm. Tapi waktu saat ada banjir, saya disonding salah satu warga Cabang Bungi, tetangga lah sebelah, dia buat video. Sekarang udah almarhum. Dia buat video, itu viral video. Mpok Ime, sini dong, kita juga butuh sembako, jangan orang Gembong aja. Nah itu sampai viral disonding. Akhirnya saya datengin, beliau dan kita berikan sembako. Nggak apa-apa kalau dari warga sekitar memang membutuhkan, saya siap untuk datang Iya, seperti iya. itu. Oke. Jadi ini cerita kemudian sampai pada akhirnya balik lagi ke Muara Gembong dan kemudian berposisi sebagai Bimas yang hubungannya memang dekat dengan masyarakat. Betul. Banyak sekali inisiatif yang dilakukan. Lagi-lagi sebenarnya itu kan bukan tupoksi Bimas ya. Tupoksi Bimas itu sebenarnya apakah termasuk memberikan santunan, mikirin orang ini udah makan apa belum, punya tempat tinggal apa belum, kan enggak ya kayaknya. Atau gimana? Kalau menurut saya, tugas untuk membantu dan menolong dan berbagi tugas semua orang. Oke, betul. Iya, betul, semua orang. betul. Tapi kalau untuk fungsi Binmas, ya fungsi Binmas memang kita kan pembinaan masyarakat, Betul. memberikan penyuluhan, pendekatan. Pendekatan dengan apa? Berbagi kita bisa dekat. Sambang ke tokoh-tokoh agama itu melakukan pendekatan, sama juga pembinaan. Pembinaan seperti apa? Merangkul masyarakat biar lebih dekat. Dengan cara seperti apa? Dengan cara melakukan kegiatan positif, menebarkan secara humanis seperti itu. Nah itu waktu awal-awal teman-teman ada yang ngapain sih lo Me kayak gitu, atau misalnya kok sampai segitunya kerja gitu, atau justru banyak yang ngedukung? Alhamdulillah banyak yang ngedukung sih. Karena program saya ini nggak akan berjalan tanpa dukungan. Betul. Karena saya di sini kan hanya penyalur, sebagai penyalur. Dan saya jadi kerannya aja ya, kerannya ya, ya? sistemnya saya mengajak, ayo mengajak yang lain untuk berbagi. Nah saya yang menyalurkan seperti itu. Ya makanya saya kadang kalau dalam menyalurkan saya buat ngeplok video, ngajak yang lain. Saat banjir waktu tanggul jebol di Muara Gembong itu saya langsung stay ke tempat jebol, saya langsung buat video, ayo saya bilang tergerak. Kata saya, ayo tergerak, ayo bergerak, berbagi bersama Polsek Muara Gembong. Saya ajak, ayo warga nih saya membutuhkan. Alhamdulillah dari video saya itu viral dan saya mendapat sumbangsi dari PPAT, bahkan dari malam-malam saya siap. Bu, jam 12 malam saat itu saya mau ini dampingin Bu, saya mau door to door langsung ke Ibu Tuh Baji. Saya dampingin, alhamdulillah. Itu setelah saya menang, ada ajang ini saya menang, alhamdulillah. Itu yang dulunya saya nggak tahu bahwa saya pernah dampingin mereka WA ke saya, selamat Ibu, inget gak video ini? Saya didampingi Ibu, inget banget saat jam 12 malam. Oh iya dari Barakuda saat itu, para kesatuan supir Cikarang. Luar biasa. Bagi saya tuh keberhasilan itu ketika kita mampu menggerakkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Seperti itu. Oke. Bisa cerita nggak yang apa namanya, angka yang paling besar yang diterima, atau suatu kegiatan yang kemudian menghasilkan apa namanya derma yang paling besar yang Pak Ime pegang dan dibagikan berapa? Nominalnya? Paling banyak 15 juta. 15 juta Ya. dari satu orang? Dari Enggak. satu organisasi? Satu organisasi. Saya diberikan 15 juta untuk anak yatim. Iya, dengan anak yatim amplopnya itu per anak 50, terus saya beli sembako. Gitu. Jadi apa aja nih? Geserin? Ya, saya geser itu saya menjadi 3. Oke. Geserin pahala. Geserin pahala itu uang koin itu saya belanjakan jadi sembako, saya bagikan kepada yang membutuhkan. Kedua, geserin barokah. Geserin barokah itu saya hasil sumbangsi dari teman-teman yang satu porsi itu 10.000. Itu saya belikan bahan, saya masak sendiri, saya packing sendiri, saya berikan saat Jumat, selesai sholat Jumat. Terus langsung. nih rutin nih? Ini rutin, nggak berhenti. Dan geserin sayur juga rutin. Ini geseran sayur. Caranya gimana dapetin sayurnya? Kalau geserin sayur ini nggak rutin setiap Jumat, tapi ini biasanya dari panen. Jadi ada warga misalnya yang panen kangkung, iya saya bayam. panen, iya betul, bayam, timun, terong, cabai, saya belanja dan itu standnya saya taruh di depan polsek. Iya, ambillah seperlunya dengan catatan seperti itu di depan. Untuk apa? Untuk mengajarkan masyarakat agar tidak serakah. Tapi mereka ngambil seperlunya memang? Iya. Mereka kami kok kita suruh ambil seperlunya. Jadi orang-orang kecil tuh lebih jujur ya daripada... Iya, siap. Alhamdulillah. Karena kalau orang kaya nggak pernah cukup tuh. Tapi mereka bisa berbagi ya? Bisa berbagi. Buktinya saya geserin ini
maaf ya, geserin ini bukan hanya dari letting atau teman-teman luar, tapi dari warga Muara Gembong juga memberikan sumbangsi ke geserin saya. Bu, saya inget koin, inget ibu gitu. Iya, jadi kata inget koin, inget Bu Ime, inget koin, inget Bu Ime. Alhamdulillah. Tapi ada nggak biaya yang keluar sendiri, Po Ime? Ya pasti ya, ada lah. Jadi setiap itu kan nggak semuanya rutin memberikan sumbangsi. Kalau misalnya nggak ada pernah nggak ada sama sekali atau cuma sedikit gitu? Ya pernah, tapi ya saya Ada ya dari aja lah rutin gitu. ada aja nggak apa-apa. Dari mana? Dari gaji atau ada usaha? Biasanya saya dari gaji, kalau nggak dari gaji dari hasil sampingan saya jual cemil-cemilan. Itu usaha saya ada usaha cemil-cemilan. Nah dari Katanya itu anaknya yang kelebihannya. jaga ya? Kadang-kadang anaknya yang jaga. Iya, siap. Oke. Betul. Jadi anaknya juga dididik untuk biasa berbagi ya? Siap, iya dia ngerti kok. Mau jadi polwan lagi nggak yang pertama? Ya harapan sih berharap pengen jadi polwan, tapi dia pengen jadi ustazah. Ya alhamdulillah tasbih Quran dia kemarin hafal. Oke. Di pesantren atau? Di pesantren sekarang. Nggak di Muara Gembong atau? Nggak di Muara Gembong, pesantren di Cibitung. Oke. Nah, mimpi apa buat Po Ime yang belum tersampaikan nih sekarang? Ini kan lagi tinggi-tingginya nih kan. Konon kabarnya mau dapat hadiah sekolah dari Kapolri katanya. Gitu. Oh ya Allah, alhamdulillah disonding ya Allah. Apa mimpi yang belum tercapai dan rencananya mau dikejar gitu kira-kira? Ya mungkin tadi benar Pak Vito, sekolah. Saya pengen sekolah bahwa menunjukkan kepada semua bahwa orang kampung pun bisa sukses. Ya jangan takut dan jangan pesimis untuk warga-warga yang merasa di bawah, kita terjauh dari kota, keramaian atau pendidikan yang memang berbeda dari yang lain. Kita orang kampung, tapi ingat orang kampung juga berhak untuk sukses. Jadi saya minta kepada Bapak Kapolri, jika saya dikasih kesempatan, izinkan saya untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi perwira. Jadi perwira, iya, sekolah biar saya ya mungkin lebih lagi gitu. Mimpi jadi Kapolsek Muara Gembong misalnya? Alhamdulillah ya pengen banget jadi Kapolsek Muara Gembong ya. Kita doakan. Amin ya Allah. Semoga aja. Nah, waktu kembali lagi ke Hugeng Award, itu kan kita kan menjaring Detik itu menjaring dari masyarakat gitu ya, dan nama Po Ime itu banyak diusulkan dari masyarakat. Mungkin juga karena Po Ime aktif di sosial media ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa milih sosial media? Itu kan bagian dari upaya Po Ime mendapatkan perhatian dan kemudian bisa lebih banyak berbagi ya orang lain gitu. Ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube kan? Iya. Oke. Iya, ada Facebook juga. Ada Facebook. Ya. Ada Shopee juga. Karena saya menjual geseri pahala di Shopee juga. Iya. Karena memang zaman sekarang kita ngikutin tren zaman sekarang kan, jangan sampai ketinggalan gitu loh. Inovatif itu juga kan itu sama Kapolda Pak Dimna juga kan dia pun sama melakukan pendekatan dengan secara inovatif dengan bijak bermedia sosial. Nah, kata saya promosi paling terbaik itu saat ini memang lewat media sosial. Iya, saya lewat TikTok, saya mengaplikasikan saat saya kegiatan itu. Kegiatan pertama nih saya belum menarik gimana, cuma saya pertama itu saya buat inisiatif dengan live TikTok, saya melakukan pekerjaan semua packing dari masak, dari packing hingga menyalurkan itu saya live. Saya live TikTok di sini. Oh itu bertanya itu apa? Oh ini program ini saya. Oh kalau kita mau nyumbang gimana? Oh bisa. Ada yang begitu ya? Iya, per porsi itu kena sama saya 10.000. Kalau kalian nyumbang 50.000, berarti kalian ikut memberikan sumbangsi 5 porsi. Ya kan? Oh iya saya mau, ntar saya DM ini nih, DM terus minta nomor WA langsung transfer. Alhamdulillah kan saya bisa mengajak orang lain. Bahkan ada sahabat saya di TikTok di Taiwan. Dia di Taiwan sampai memberikan sumbangsi untuk program saya. Luar biasa bagi saya. Dapat dukungan itu luar biasa seperti itu. Nah, ada yang ragu-ragu nggak, yang rewel gitu? Wah, ini benar-benar nggak disalurin nih. Gimana nih cara penyalurannya gitu? Nggak? Ya, alhamdulillah nggak. Karena kan saya langsung live langsung. Iya, saya mereka memberikan hanya segini, maksudnya beri sumbangsi
segini, tapi saya memberikan stoknya lebih dari itu. Jadi karena tidak hanya satu orang yang beri sumbangsi, karena memberikan banyak. Oh ini loh, saya bilang sumbangsi dari ini, terima kasih. Saya bilang deleting saya dari sahabat TikTok saya biasa nggak menyebutkan nama langsung, takut beliau keberatan kan. Jadi paling saya langsung komunitas aja saya sebutkan. Nah itulah sebagai bukti ini amanah atau tidak dari dokumentasi. Apa yang dihadirkan di sosial media itu. Seperti itu. Nah, ini konon kabarnya juga bukan hanya berbagi yang sifatnya insidentil ya orang per orang, tapi juga Po Ime ini punya beberapa manula atau warga yang diasuh. Kakek asuh. Itu gimana ceritanya awalnya? Biasanya kan ada anak asuh ya, ada anak asuh. Ini kita nggak pernah dengar nih kakek asuh, itu nggak pernah dengar tuh, ceritanya gimana? Iya, karena gini, saat kita udah punya chemistry, kedekatan yang luar biasa sama kakek asuh ini. Kenapa kita sebut kakek asuh? Ya kakek yang butuh memang kasih sayang dan pengasuhan dari kita yang lebih seperti itu. Jadi berbagi aja nggak cukup ya? Nggak cukup. Jadi harus kita sentuh dari hatinya. Aku ada kakek asuh Pak Dosin itu tidak dapat melihat. Tapi ketika saya nyampe rumah, dia udah tahu, oh Bu Ime. Dia udah tahu gitu loh. Dia tetap, ya Allah luar biasa. Kemarin tuh sampai nangis, saya pulang menang ini, besoknya saya datang ke rumahnya, saya ke beliau, ya Allah beliau nangis sampai ya Allah, katanya sholawatan beliau langsung sholawatan, saya sholat sama Allah meminta, alhamdulillah ini saya menang, saya apresiasikan untuk kakek-kakek asuh di Muara Gembong, tanpa doa mereka saya tidak akan bisa menang. Seperti itu. Ini selain Pak Dosid ini juga ada beberapa lain tapi sudah meninggal. Sudah meninggal 3 orang. Terus saya ada kakek asuh satu lagi Pak Alwi. Iya dia tinggal hanya di pinggir kali. Dia pinggir kali loh, tinggal di gubuk, tidak ada kompor, tidak ada alat masak, tidak ada apa-apa. Jadi tunggu dia Po Ime. Iya, dari saya kadang nggak makan kata dia gitu. Jadi kalau saya pulang, kebetulan dari mana saya pulang, saya pasti kemarin juga saya beli makanan stok, ada beri sumbangsi dari rekan media juga dari TV Polri, saya apresiasi beli makanan itu untuk makan beliau gitu. Dan beliau juga mesen sama saya, beliau punya anak 2 yang sudah sukses tapi udah 3 tahun tidak pernah jenguk. Kembali. Iya, nggak pernah kembali. Ya saya berharap di sini mungkin yang nonton anaknya Pak Alwi, Muara Gembong, Bapak kalian itu butuh kalian, silakan datang. Kesuksesan anak itu, bagaimana cara kalian menghargai orang tua, seperti itu. Oke. Pak Ime ini kan kemarin waktu masuk nominasi ada bersama 2 orang lain ya, dua-duanya laki-laki, yang satu Pak Agung dari Lampung, sama Pak Purwanto dari Makassar gitu ya. Ini waktu muncul 3 ada kayak wah ini kompetitor saya nih, ini pesaing saya nih. Atau Pak Ime ngelihatnya gimana? Ngelihat Pak Purwanto, ngelihat Pak Agung, habis itu nge-browse nyari-nyari nggak nih orang ini siapa sih sebenarnya dan polisi kayak gimana? Enggak, justru kita kayak keluarga. Iya, pokoknya Pak Purwanto itu nggak mau dipanggil panggil saya abang gitu, abang asuh gitu. Jadi pas saat itu kita kopdar ya, kopi darat dulu lah. Pas sebelum ajang itu kan, sebelum waktu sholat Jumat tuh kita kumpul ngobrol gitu. Kita ini baik semuanya, gitu. Jangan anggap ini sebuah persaingan. Ini anggaplah ajang silaturahmi biar kita saling mengenal dan bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah seperti itu. Jadi nggak ada yang saing, kita udah siapapun yang juaranya tetap dia yang terbaik. Gitu. Jadi waktu terpilih kemarin apa ucapan mereka? Selamat, luar biasa Po Ime, emang layak, saya bangga gitu kan. Saya kalau jadi posisi Po Ime, saya nggak mungkin bisa seperti itu gitu. Kata dia luar biasa, saya juga bangga. Pak Purwanto gitu. Dan Pak Agung juga luar biasa sih. Luar biasa, Pak Agung Agung kebetulan satu angkatan sama saya. Gitu. Iya, satu angkatan. Kita masih rajin komunikasi sama Bang Purwanto juga sama. Telepon saya masih komunikasi, gimana di kabarnya? Oh alhamdulillah Bang baik. Jadi kita tetap saling menjalin komunikasi yang baik hingga saat ini. Waktu pengumuman itu saya lihat sih kan Po Ime di belakang saya tuh, saya kebetulan duduk di belakang Po Ime, di depan Po Ime itu sampai sujud syukur karena nggak ngebayang atau sebelumnya atau gimana? Ya enggak, jadi kagak tahu bakal dipilih jadi satu begitu. Jadi kan tadi kompak nih, kita ngobrol bertiga tuh.
Mbak Ime, nanti katanya nih begini katanya sistemnya nih. Jadi nanti kita bertiga-tiga nih, kita di depan. Katanya semua ini juara udah, katanya yang terbaik. Tapi ntar yang ngomong nih, ntar ada yang maju satu, yang ngomong ditunjuk, kata gitu. Udah Mbak Ime aja yang ngomong, kata itu kan perempuan, kata gitu. Kata gue, oh gitu, oh kayak gitu emang, iya, kata gitu. Lah itu kan ternyata ya kayak di TV gitu ya, gede banget, ya Allah, kagak kebayang kan. Ya Allah kagak pemerintah, ya Allah nominasi, oh dipilih satu, Masya Allah sujud syukur banget, kagak Ketemu kebayang. sama Kapolri saat itu juga barangkali Iya, langsung ya Allah malah pegede banget kan, pangkatnya ya Allah ngeri banget saya bener dah, ya ampun. Sampai kagak bisa tuh makan, ya Allah baru buka tuh makanan, ya Allah makannya enak banget gede. Aduh, luar biasa. Terima kasih untuk Detikcom, saya luar biasa. Jadi poluan kampung bisa terkena gara-gara Detikcom. Wah Ime, ini banyak sekali polisi yang citranya itu tidak terlalu baik ya. Kita menemukan cerita-cerita tentang kasus anggota yang begini begitu. Dan salah satu alasan kenapa akhirnya Detikcom menginisiasi Hugeng Award ini jangan sampai orang-orang baik, orang-orang yang berprestasi, polisi-polisi baik, polisi-polisi berprestasi itu tertutup posisi mereka, eksistensi mereka hanya karena gelombang cerita-cerita buruk gitu. Nah, barangkali bisa share sedikit saja, berpesan kepada sesama Bayangkara negeri ini, bagaimana menjadi polisi yang baik. Tanpa bermaksud untuk menggerui tentu saja. Pengalaman Po Ime selama 19 tahun sebagai polisi pasti akan mengajari banyak sekali hal bagaimana menjadi polisi yang baik. Ya mungkin saya juga tidak pandai untuk menggurui karena saya juga masih banyak kekurangan gitu, saya juga belum baik. Tapi saya pesan kepada teman-teman kepolisian dimanapun kita berada, tebarlah kebaikan dimanapun kita berada. Sedikit ataupun kecil kebaikan itu tak apa, asal rutin insya Allah berkah. Jadi kita nih nggak usah nunggu nanti proses kayak gimana, berbuat aja baik. Gak usah nunggu punya uang banyak dulu, enggak perlu punya jabatan dulu. Saya mungkin paling maaf ya kalau di antara poluan saya mungkin paling kere karena memang saya orang biasa gitu. Tapi enggak, kita walaupun enggak berbuat kebaikan, berbagi enggak mesti nunggu kaya. Yang penting ada niat dan kemauan, di situ ada jalan. Selalu ada jalan, itu janji Allah pasti. Enggak akan susah, enggak akan melarat, enggak akan kesulitan karena bersedekah. Bersedekahlah itu menuju kesuksesan dan keberkahan. Iya, jadi saya pesan ya seperti itu, berbuat kebaikan dimanapun kita bertugas. Akhirnya biar Allah yang menentukan. Iya, ibarat itu yang namanya mutiara di dalam lumpur pun akan memancarkan sinarnya. Tetap ternilai mahal harganya. Baik. Iya. Oke, Po Ime terima kasih atas waktunya. Sekali lagi sebuah kehormatan buat saya pribadi bertemu langsung dengan Ime Gembong yang sangat terkenal itu, di mana-mana orang cerita gitu ya. Dan mudah-mudahan tetap menginspirasi kita semua, bukan hanya para polisi tapi juga seluruh masyarakat Indonesia bahwa berbagi itu nggak akan pernah jatuh miskin. Betul. Oke. Terima kasih, sukses selalu. Kita tunggu pangkat di pundaknya berubah nanti setelah sekolah. Amin. Dan menjadi tercapai semua cita-citanya. Amin ya. Cuma saya minta satu saya lupa. Saya ucap terima kasih kepada Bapak Kapolsek. Kapolsek Muara Gembong Pak Bagus Susanto, beliau panutan luar biasa, memberikan apresiasi yang luar biasa, selalu mendukung saya sebagai anak buahnya. Karena tanpa dukungan beliau juga saya nggak bisa apa-apa. Iya. Itu. Oke, terima kasih Pak Ime. Ya. Dan sampai di sini blak-blakan kali ini, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan topik yang berbeda. Sampai jumpa.